wabarakatuh. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihatin wa ila hadarati habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi ajma'in, khususan ila hadrati Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jalani Al-Baghdadi wa ila hadrati Syekh Nawawi Al-Bantani wa ila hadrati Syekh Ahmad Satibi wa ila hadrati Syekh Tubagus Ahmad Bakri bin Tubagus Saida wa ila Ruhi Ahmad Busai bin Haji Musa wa ila Ruhi Ubay Hasan Basri wa ila arwahi almarhum wal marhumah fi hadal muwaqib Masjid Jami Al-Mujahidin Rawalintah wa ila arwahi almarhum wal marhumah fi hadratil majlisina bi barakatimul Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarru fi qawlin la minhu wa la na'ami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Da'a ila Allahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghaira munqasimi. Alhamdulillahil mutawasirah wa minanihil ghamirah wa ayadihil mutakasirah. Allahumma salli wa sallim
wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala aydan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, likulli syai'in tariqun wa tariqul jannatil ilmi wa likulli syai'in miftahun wa miftahul jannati hubbul masakin wal fuqara. Wallahu a'lam bimuradi. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama panjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan beragam nikmat kepada kita yang tidak mungkin kita dapat menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita satu persatu, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, disertai dengan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama melakukan aktivitas kita di hari ini, dan sampai pada saat ini kita sama-sama bermuwajahah di majlis yang mulia di Masjid Al-Mujahidin. Semoga niat serta langkah kaki kita menuju tempat ini, hadir di majlis ini, dijadikan oleh Allah sebagai bukti rasa syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi yang agung, teladan kita, uswah kita atau contoh untuk kita, yaitu Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keberkahan umur, keberkahan rizki, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, serta dikaruniai oleh Allah keturunan-keturunan yang soleh dan solihah yang bermanfaat untuk kita, baik di dunia maupun kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin, jamaah pengajian rutin Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita berada di malam Isnin terakhir di bulan Syawal, yang mana sebentar lagi akan memasuki bulan Dzulqa'dah. Setelah bulan Dzulqa'dah lalu bulan Dzulhijjah, kemudian tahun baru 1447 Hijriah. 2 bulan kurang lebih kita berada, yaitu di penghujung tahun 1446 Hijriah. Berarti bulan Syawal adalah bulan ke-10 dari penanggalan kalender Hijriah. Kalau Ramadan kemarin yang sudah kita lewati itu bulan ke-9. Alhamdulillah kita berjumpa kembali, yaitu melanjutkan pengajian kita kembali, yang mana pengajian pada bulan Ramadan dipindahkan, yaitu sebelum acara berbuka puasa. Sekarang pengajian kita normal kembali di setiap
Ahad malam Isnin atau Minggu malam Senin. Semoga kita dimudahkan oleh Allah melangkahkan kaki kita hadir di majlis ilmu. Jangan sampai umat Islam itu banyak, akan tetapi memahami Islamnya yang sedikit. Mengapa demikian? Coba kita telaah, kita lihat di masjid-masjid yang lain, di musolah-musolah yang lain, bukan hanya di kita, ya di orang-orang lain sama, ya. Di masjid-masjid yang lain, kalau waktu sholat maghrib, ya banyak, penuh, bahkan gak muat itu masjid atau musola. Tetapi ketika ada pengajian, hanya beberapa orang saja. Yaitu pertanda bahwa umat Islam ini mengalami kemunduran untuk memahami keislamannya. Dan banyak orang sekarang itu terombang-ambing, baik secara akidah maupun secara syariah. Mengapa demikian? Karena kurangnya hadir di majelis ilmu, kurangnya menuntut ilmu. Kalau kurang menuntut ilmu, otomatis kurang pemahaman terhadap ilmu, bil khusus yaitu tentang ilmu Islam, ilmu agama yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah yang bermanfaat fiddin, baik di agama, wad dunya maupun di dalam dunia, wal akhirah maupun di dalam akhirat. Ilmu agama adalah ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dan semoga kita semua beserta anak cucu kita rajin hadir, rajin tolabul ilmi, memahami keislaman kita. Jangan sampai kita ngaku orang Islam tapi tidak memahami tentang Islam. Bagaimana Islam didirikan? Ya tentu semuanya didasari dengan pengetahuan atau ilmu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu pelajaran waktu kita kecil, yang disebut kalau di madrasah itu namanya apa ya anak disebutnya? Itu hafalan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari semenjak engkau dilahirkan sampai masuk ke liang lahat. Artinya menuntut ilmu tidak ada istilah berhenti yang bisa memisahkan. Memberhentikan menuntut ilmu adalah kematian. Alhamdulillah kemarin kita membahas tentang keutamaan atau fadilah-fadilah di dalam kitab Nasaihul Ibad. Sekarang kita akan membahas lagi tentang fikih. Karena fikih jarang untuk dibahas. Baik di perumahan juga jarang orang bahas fikih. Orang sekarang lebih senang ngajinya hadis, Al-Quran, hadis, tafsir Munir, tafsir Ibnu Katsir, dan lain sebagainya. Kitab-kitab yang besar-besar. Sementara fikih ya bab-bab wudu, bab air, ya toharoh kurang diperhatikan. Menganggap bahwa udah bisa karena biasa dipakai sehari-hari. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i, kalau kita ngaji jangan bosan. Walaupun yang dibahas ngajinya ya itu lagi. Sebab kalau yang namanya agama, Pak, nggak bertambah, nggak berkurang, ya udah begitu, dari sononya begitu.
Dari Rasulnya ya seperti itu, ya sampai sekarang juga ya seperti itu. Ya toharoh, fardu wudu ada 6, ya udah 6. Dari Rasul sampai akhir zaman ya 6. Rukun Islam ada 5, ya udah sampai kiamat pun ada, ya ada 5. Kalau ada yang bilang ada 6, yang bilang ada 7, ya bisa dikatakan sebagai Islam yang sesat. Kalau ada yang mengatakan rukun Islam ada 6 atau ada 7 ditambah dengan yang lain-lain. Lah itulah Islam, bahwa Islam kalau ya haram, haram, yang halal ya halal. Jangan yang haram dibikin halal, yang halal dibikin haram, dan lain-lain. Jadi kalau Islam itu enggak, yang halal ya halal, yang haram ya haram. Jangan dimanipulasi antara halal dan haram. Sebagaimana kita ketahui, yaitu kita di dalam sholat, sebab sholat adalah hal yang pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu fil abdi, bahwasanya pertama yang akan ditanya yaitu kepada seorang hamba oleh Tuhannya yaumal qiyamati, pada hari kiamat, yaitu as-shalah, yaitu salatnya. Fa idza saluhat sairu amali, apabila salatnya bagus, salatnya bagus dan baik, tentu bukan sekedar dari gerakan. Bagaimana seseorang bisa memahami syarat dan rukunnya salat tersebut? Walaupun gerakannya baik, kalau tidak memahami rukun atau sunnahnya, maka otomatis juga tidak menjadi baik. Karena harus dipahami ilmunya terlebih dahulu, mana yang sunnah, mana yang wajib. Jangan sampai yang wajib diyakini sebagai sunnah, sebaliknya yang sunnah diyakini sebagai wajib. Dan itu banyak pada orang-orang masa kini karena kurang pahamnya ilmu fikih, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Kalau di luar sholat berarti orang belum melakukan sholat, hanya berbaris seperti baris rapat, seolah-olah jadi rukun sholat. Ya, rapat barisan seolah-olah menjadi rukun sholat, sehingga banyak menyalahkan orang lain ketika sholatnya tidak rapat dalam barisan berjamaah. Padahal itu adalah bukan rukun sholat, tetapi keutamaan orang yang sholat berjamaah barisannya lurus. Kemudian banyak juga di dalam sholat ada yang meyakini rukun dijadikan sunnah, sunnah dijadikan rukun, seperti membaca sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kadang hanya sebatas semampunya saja, artinya kadang ada yang baca, ada juga yang tidak. Bahwasanya sholawat kepada Rasul di dalam tasyahud akhir itu adalah menjadi salah satu rukun di dalam sholat, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau dengan sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali sayyidina.
dan seterusnya. Fil alamina innaka hamidum majid. Dan boleh ditambahkan dengan ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atika min ibadikas sholihin. Atau boleh juga setelah hamidum majid Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya'i wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Nah itu boleh juga yang itu. Itu terserah tambahannya. Tapi yang wajibnya sampai membaca sholawat kemudian salam. Seperti halnya ketika kita melakukan sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu nggak dibaca kadang-kadang sampai sholawat Ibrahimiyahnya. Sholawat Ibrahimnya nggak dipakai. Hanya sebatas Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Udah, kalau pakai ke sana sampai hamidum majid ya kelamaan. Sekarang kita akan membahas tentang wudu atau toharoh, yaitu fardu wudu. Di dalam kitab Fathul Qorib, bahwasanya furudul wudu'i, bahwa fardu wudu yaitu sittatu asya'a, ada 6. Fardu wudu ada 6 perkara. Kalau di dalam Al-Quran ada 4, yaitu ayatnya fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. 1 ditambahi yang pertama adalah an-niyat. Kenapa ditambah dengan niat? Innamal a'malu bin niat. Jadi niat ini adalah faktor utama. Induk dari segala perbuatan adalah niat. Apabila seseorang berniat, ya, suatu kalau dalam keterangan Rasulullah, seseorang melakukan niat, istimewanya umat Rasulullah melakukan kebaikan. Ketika seseorang itu pada hari besoknya, besok saya akan melakukan kebaikan. Kebaikan apa saja? Besok nggak jadi, tetap mendapatkan pahala. Besok saya mau ngaji, ternyata berhalangan, nggak jadi ngajinya, hujan. Yang nggak jadi ngajinya, tetap Allah berikan satu kebaikan. Kemudian seseorang berniat melakukan sebuah dosa, kemudian besok saya mau ke sini ke bar kemana gitu. Nah kemudian tidak jadi, maka tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini manusia yang terbaik, ya ada kan hari raya. Kalau hari raya itu kayak Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu artinya bersih dari segala dosa. Jadi kalau Idul Fitri bersih dari segala dosa. Sebetulnya hari raya umat Islam itu ada 5. Yang pertama, hari rayanya yang disebut hari raya bagi seorang mukmin, setiap hari yamuru lil mu'min la dzanbun. Jadi setiap hari bersama orang mukmin tapi tidak ada catatan dosa di hadapan Allah. Nah itu juga al-yaum hada yaumul id. Itu adalah hari raya. Jadi hari raya itulah hari raya seorang mukmin. Ketika seorang mukmin setiap harinya tidak ada dosa. Kemudian ketika datang malaikat maut, ketika ajal dipanggil oleh Allah, itu membawa iman Islam, maka al-yaum hada yaumul id. Itu juga termasuk hari raya. Menyeberangi jembatan Sirat, menyeberangi Sirat atau suatu jembatan
antara surga dan neraka, kemudian selamat, itu juga hari raya. Dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan rahmatnya, itu juga hari raya. Dan di dalam surga melihat Allah subhanahu wa ta'ala, itu pun juga hari raya. Itulah hari raya, 5 hari raya bagi seorang mukmin. Arti dari hari raya adalah bersih dari segala dosa. Kembali lagi kepada niat. Fardu wudu yang pertama adalah niat, yang sebagaimana di dalam kitab Arba'in Nawawi, itu hadis Arba'in, hal yang bab pertama yang dibahas tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu tergantung dari apa yang diniatkan. Begitu pula niat wudu, ya. Wa haqiqatiha, hakikat daripada niat itu syar'an, menurut syara', menurut agama, yaitu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi, menyengaja suatu perbuatan muqtaronan dan sekaligus dilaksanakan, bi fi'lihi, langsung dikerjakan, dilaksanakan. Jadi bukan entar aja, entar niatnya besok saya pergi ke pasar, itu juga niat. Dari rumah bapak datang ke masjid mau sholat isya, itu juga niat, namanya azam. Menunda niat karena pelaksanaan sholat isya belum dilaksanakan. Menurut syara, niat itu adalah qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi, bahwa niat menurut syara adalah menyengaja suatu pekerjaan, menyengaja suatu perbuatan atau suatu perkara dan langsung dikerjakan. Itulah yang disebut niat, tidak ditunda. Seperti niat wudu. Nawaitul wudu'a li rabbil hadatsil asghari fardhol lillahi ta'ala. Bapak kira-kira niat itu lagi di rumah apa lagi wudu? Kan gitu masalahnya. Masa lagi makan nawaitul wudu'a, kan gak mungkin. Ya begitu pula sholat. Sholat juga sama. Usolli fardol isya'i, enggak lagi jalan, lagi sholat, baru niat usolli fardol isya'i, lagi sholat, bukan lagi di jalan menuju masjid, bukan sedang berjalan menuju masjid. Itu niat juga, cuman tadi namanya ajam. Apa ajam? Menunda niat. Ngajam kalau kata orang Jawa. Ngajam itu nunda niat. Jadi niat menurut agama, menurut syara, yaitu an-niyatu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Apabila seseorang yaitu berniat dalam perjalanan mau sholat isya mendatangi masjid al-mujahidin, itu adalah azaman, yaitu niatnya azam atau ngazam. Dan niat itu fi qalbi, tempatnya niat di dalam hati, dan sunnah untuk diucapkan agar hati kita bisa terkontrol dengan lisan kita. Kalau bapak baca Quran dengan hati, tentu nyelonong bae pak, ya, baca Qurannya dilihat, cepet pak. Tapi kalau dengan lisan itu agak kaku lisan kita. Maka lisan itu harus sering digunakan, bukan hanya digunakan untuk ngomongin orang, bukan digunakan untuk menghujat orang. Maka gunakan untuk ibadah ketika sholat,
di dalam sholat ada hal-hal yang ada rukun, ada yang namanya qalbi, ada yang namanya fi'li, ada yang namanya qauli. Jadi 3 rukun itu harus dikerjakan. Ada qalbi, ada fi'li, ada juga qauli. Qalbi pekerjaan hati, fi'li perbuatan, gerakan kita di perbuatan, qauli ucapan kita. Jadi ketika amin ya, amin itu walaupun bukan rukun sunnah. Kalau kita sholat sendiri ya Fatihah minimal ya terdengar sama diri kita sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, minimal terdengar sama diri kita sendiri walaupun tidak jahar. Sebab sholat itu ada juga jahar, ada yang disir. Kalau siang ya sholatnya disir. Kalau malam jahar. Jadi siang ada yang kalau siang itu sholat itu sir, yaitu tidak dikeraskan. Mengapa demikian? Karena kalau sholat di siang hari disir atau tidak dikeraskan, karena pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy akan mau membunuh Rasulullah. Jadi bacanya tidak tidak dijahar. Asar juga sama juga. Kalau maghrib baru dijahar, karena sibuk maghrib sama isya, sibuk mempersiapkan makan malam. Kalau subuh sibuk tidur ya orang-orang Quraisy. Jadi enggak sempat mau mempersekusi Rasul. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa takunu an-niyat, adapun niat itu tempatnya inda ghusli awwali juz'in minal wajhi, yaitu tempatnya niat ketika kita membasuh muka ketika wudu, yaitu membasuh muka. Jadi ketika basuh muka ya boleh Bapak baca pakai, ada kan bacaan wudu, ada. Kalau bacaan muka, kalau pakai yang sunnah itu bacaan, kalau zaman dulu dipakai Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh biasanya. Jadi kalau niat mah nyabari air, jadi nawaitul wudu ala qadasil asghari fadlillahi taala, sambil di dalam hati. Ya, mulut ini di dalam hati ngucapin juga. Jadi hati sama mulut juga mengucapkan niat tersebut. Bukan berarti diartiin, enggak. Tetap aja niatnya sama. Nawaitul wudu rabbil hadasil asghari fadlillahi taala itu. Ditambah lagi kalau ada bacaannya Allahumma bayyid wajhi wa tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, putihkanlah mukaku sebagaimana muka-muka orang-orang pada hari kiamat nanti, yaitu hitam-hitam legam. Jadi memohon kepada Allah ketika wudu supaya wajah kita pada hari kiamat diputihkan, itu bersinar seperti bulan purnama. Itu doanya. Dan itu jarang orang yang make ya. Kalau saya pribadi ya masih dipakai. Karena memang saya hafal dari kecil. Dari madrasah itu udah dipakai. Dan sampai ya, setua ini ya masih dipakai. Karena memang udah melekat dari kecil. Kalau belajar di awal lupa muluk. Kalau kita belajar kayak sekarang nih ya, udah tua nih, susah kadang-kadang. Meraktekinnya lupa lagi. Kayak doa membasuh kedua telapak tangan, Allahumma fad yadayya min ma'asika kulliha. Kan sunnah ini mani, ya. Membasuh kedua telapak tangan itu hukumnya sunnah. Jadi Allahumma ya Allah ihfad, jagalah yadaya kedua tanganku ini min ma'asika dari beraneka ragam kemaksiatan kulliha seluruhnya. Begitu itu doanya. Kalau diartiin cuma Arabnya Allahumma fad yadaya min ma'asika
kulliha gitu. Kemudian telinga, Allahumma asma'ni munadiyal jannati fil jannati ma'al abror. Biasanya kalau di pondok masih ada si anak-anak, ya masih ada hafalan. Memang udah langka. Ya karena banyak orang yang menyangkal itu adalah bid'ah, kata begitu. Bid'ah. Boleh kalau kita memang bid'ah, kalau selagi kita punya dalilnya, ya dikerjakan. Ya, kita karena ada dalilnya. Ketika kita melakukan suatu perbuatan tidak ada dasarnya, baru kita bid'ah. Kalah, Pak. Karena kita nggak punya dalil. Tapi kalau ada dalilnya, ya kerjakan. Kadang-kadang orang sekarang tuh lebih pintar daripada orang dulu. Lebih pintar dalam apa? Lebih pintar nyalahin. Ya, lebih pintar nyalahin. Ini salah, itu salah. Jarah kubur salah, wudu begini salah, kudunya begini nih yang benar. Padahal di dalam kitab-kitab para ulama itu dijelaskan tata cara berwudu. Kita lebih percaya ulama-ulama terdahulu dengan adanya kitab-kitabnya. Ya, kitab-kitab terdahulu ada yang abad kelima, abad kedua, abad ketiga, abad ke-1. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali adalah orang yang hidup 300 tahun, di masa 300 tahun setelah Hijriah. Jadi setelah Hijriah itu 300 tahun. Berarti setelah wafatnya Rasul ya kurang lebih 300 kurang, atau 300 kurang 11 tahun. Jadi masih deketan 4 madhab itu daripada ulama-ulama sekarang yang kadang bisa nyalahin orang. Kalau berbeda paham silahkan, tetapi jangan menganggap orang lain atau menyalahkan orang lain. Islam bukan diperdebatkan, tapi Islam itu, agama itu dilaksanakan, ya. Bukan diperdebatkan, tapi agama itu dilaksanakan. Kadang kita lebih mengedepankan perdebatan, akhirnya mah nggak ngelaksanain. Padahal kita kerjakan dulu, ya, pahami dulu orang tua kita zaman dulu. Kalau selagi ada dalilnya kerjakan. Kalau memang kita nggak ketemu ya udah. Gitu. Yang penting jangan menyalahkan orang lain. Nah, Islam itu banyak perbedaan. Perbedaan bukan menjadi permusuhan, bukan menjadi kehancuran, tapi perbedaan di dalam agama satu sama lain saling menguatkan, begitu. Jadi bukan saling menjatuhkan, tetapi dengan adanya perbedaan saling menguatkan. Kadang banyak memahami perbedaan saling menjatuhkan, sehingga antara Islam yang pahamnya ini memusuhi, Islam yang pahamnya begini memusuhi. Ini merasa paling benar, yang itu merasa paling benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, tempatnya niat di dalam hati. Ketika membasuh muka, yaitu muktaronatin, yaitu ketika melakukan niat itu langsung bersamaan dengan membasuh muka. Jadi muka itu ketika membasuh muka ya batas tumbuh rambut atas. Jadi pas yang kayak apa namanya nih, ya telokokan-lokokan mata gitu, basuh. Jangan sampai basuh muka cuma begitu-begitu doang, ya. Jadi harus diurut-urut, kayak alis nih ada bulunya, ada kumis, ya. Ada kumis, jangan begitu doang. Gitu, ya. Jangan hanya wudu cuman muka yang penting basah. Enggak tahu ada kumisnya, air enggak masuk gitu. Terhalang sama kumis. Atau jenggot atau cambang nih. Ini cambang. Batusnya kan sini. Jadi harus diurut-urut, harus gini-gini diurut-urut gitu. Jangan hanya disiram gitu. Kan ada yang kadang-kadang kalau wudu begitu saja tuh. Ya, ada yang begitu aja. Jadi wudu harusnya sambil diurut-urut begitu mukanya.
biar mukanya cerah, biar mukanya darahnya ya mengalir, sehat mukanya. Karena apa? Karena sambil wudhu sambil terapi, tapi jangan diniati terapi. Ya, wudhu sehat, tapi jangan diniati terapi. Niat kita wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, nggak beda sholat. Sholat itu sehat, tapi jangan niat olahraga sholat. Kayak terawih tuh kemarin, niat yang penting mah udah hitung-hitung olahraga gitu ya. Jangan, sholat tetap sholat. Mentang-mentang imamnya cepet ya, wah ini mah kadang kagak sah gimana lah. Udahlah, sholat gak hitung-hitung olahraga. Wah, jangan begitu. Sholat tetap sholat. Tadi innamal a'malu niat. Mentang-mentang imamnya cepet, niatnya bukan sholat. Yang penting mah hitung-hitung olahraga. Bukan begitu ya. Tetap sholat mah sholat. Jadi sholat jangan diniat olahraga. Tetap. Kadang kalau niat olahraga ya olahraga antarnya, bukan niat sholat. Qasdu syai'in muktaronan bi fi'lihi. Kemudian inda gosli awali juz'in minal wajhi, yaitu niat itu dilakukan ketika membasuh muka. Wasani, rukun yang kedua dari fardu wudu adalah ghuslu jami'il wajhi, membasuh seluruh muka. Nah, batasan wahadduhu tawilan ma baina manabiti sya'ri ra'si goliban. Jadi muka yang disebut muka yaitu dari tumbuhnya rambut. Nah, berarti rambut nih. Dari tumbuhnya rambut sampai ke sini, ke dagu. Nah, ini muka ya. Fil wa mu'akhuhuma fil udhuni. Kemudian sampai sini berarti nih apa namanya nih? Yang ini apa namanya ya? Pokoknya inilah nih ya. Apa sih disebutnya pentil kuping lah gitu. Kiri dan kanan. Nah, sampai sini itu juga termasuk dari muka. Maka jangan hanya diguyur, tapi diratakan airnya. Airnya diratakan sampai mungkin ada di mata, ada sela-sela ya, di sela-sela mata itu juga harus kebasuh. Ya harus kebasuh. Itu sunnahnya supaya wudunya menjadi sempurna. Wa ghuslu jami'il wajhi, membasuh muka, yaitu seluruh muka, batasnya tadi sudah dijelaskan. Wasalisu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Yang ketiga, membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini, yaitu sampai ke sikut. Ya, siku. Ya, sikut ini berarti sampai sini. Berarti kalau wudu saya ini 3 kali. 3 kali itu bukan ini, muter puyang ternyata. Bukan gitu, ya. 3 kali basuhan air. 1. Nah, ini kita baru 1 tuh. 1. Jadi gini dulu. Nah, ini ke sini nih. Ini beresin ke sini. Ini air ini kupanya. 1. Sini lagi, kan? Ke sini lagi. 2. Ini lagi, ininya sela-sela ya. Terus 3. Terbaru ini lagi kan gitu tuh. Ya sela-sela ke sini. Ini tekap juga nih, tekap, takut ini kadang-kadang enggak kebasuh. Yang ininya nih. Yang ini enggak kebasuh, maka diputer, agak puter. Nah, ambil tekap nih supaya ininya kebasuh nih. Yang ini kebasuh. 1, ntar sela-sela lagi, kesini lagi. 2, bukan 1 gitu, bukan kiri kanan ya, bukan ya. Kalau telinga gimana? Kalau telinga, kalau pakai pancuran boleh langsung bareng, nggak apa-apa. Kalau memang pakai gayung, satu-satu ya. Telinga kiri kanan dulu, telinga yang kanan baru yang kiri, telinga kanan baru yang kiri. Gitu kalau pakai gayung. Tapi kalau pakai pancuran boleh langsung 2 ya, telinga. Itu nggak jadi masalah.
Jadi kadang-kadang orang itu ini nih, nggak kebasuh tuh punggung sikunya ini nih, ya nggak kebasuh. Jadi punggung siku nggak kebasuh, akhirnya ketika selesai wudu agak kering. Warabi'u masuba dirasi, mengusap sebagian kepala, rambut. Ya, bukan rambut yang diusap, tetapi kepala. Ya, ba'dirasi, mengusap sebagian kepala, bukan rambut. Kalau rambut, gimana kalau orang botak? Lah bingung apa yang mau diusap, kan itu. Yang diusap adalah kepala, sebagian atau gininya doang gitu. Atas ini boleh. Lebih bagus sunnahnya dari sini kemudian kedepanin, itu sunnahnya. Dibasuh seluruh kepala, dari depan ke belakang, dari belakang tarik ke depan, gitu. Wal khamisu wasadisu at-tartib. Tertib. Apa tertib? Tertib itu sesuai dengan urutan ayat Al-Quran. Sebab ayat Al-Qurannya juga tertib. Artinya apa dulu? Pagsilu wujuhakum, muka. Wa aidiakum, kemudian tangan. Wa aidiakum ilal marafiki wamsahu sikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tuh, tertib itu sesuai sebetulnya dengan Al-Quran urutannya. Di dalam Al-Quran fardu wudu itu ada 4 tuh, tertib. Jangan sampai kaki terus muka, gitu, kebalik. Jadi nggak tertib, atau habis tangan kemudian kaki gitu, dan lain sebagainya. Jadi fardu wudu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang kemudian yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat yang pertama niat, kemudian yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kaki 2 sampai mata kaki, dan yang keenam tertib. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut langsung ke fardu wudu, fardu sholat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, wabil khusus untuk diri pribadi dan umumnya untuk kita semuanya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan rezeki, kesehatan badan, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di majlis yang mulia ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.